Pada kesempatan bahagia ini kita akan membahas tentang satu tema yang cukup penting, yaitu tentang tercelanya fanatik mazhab. Karena kita lihat di lapangan, ya, terjadi pertikaian terkadang di antara orang yang bermazhab, ya, karena fanatik yang berlebih-lebihan, ya. Dan ini sudah diingatkan oleh banyak para ulama, ya. Sampai ada sebuah buku ditulis oleh seorang ulama di Mekah, ya. Ketika ada seorang dari Jepang bertanya, ada orang Jepang yang masuk Islam. Ketika datang ke markas Islam, kemudian dia ingin masuk Islam, maka timbullah perselisihan di antara dua kelompok kaum muslimin. Yang satu mengatakan, itu teman-teman dari India berkata, kamu harus masuk Islam dengan mazhab Hanafi. Kemudian sebagian kawan-kawan dari Asia mengatakan, kamu harus masuk Islam dengan mazhab Syafi'i. Sampai akhirnya orang Jepang yang masuk Islam tadi bingung, ya. Sampai orang Islam tadi orang Jepang masuk Islam tadi bingung. Kalau tidak salah dia tidak jadi masuk Islam karena lihat kebingungan perselisihan yang terjadi di antara kaum muslimin. Padahal kalau masuk Islam tinggal mudah mengucapkan syahadatain. Setelah itu dia belajar, nanti terserah dia mau ikut mazhab yang mana belakangan, ya. Tapi sejak awal kemudian dihadapkan dengan perselisihan antara pengikut mazhab, maka ini adalah cara yang sangat keliru. Kemudian juga kita dapati di sebagian zaman pernah ada sebagian ulama berfatwa seperti ketika terjadi perselisihan yang kuat antara pengikut mazhab Syafi'i dengan pengikut mazhab Hanafi, ya, sampai di antara mereka ada yang berfatwa tidak boleh menikah dengan lelaki dari mazhab yang lain, ya, tidak boleh. Tapi kalau menikah dari wanita dari mazhab yang lain boleh dikiaskan dengan ahlul kitab. Sampai ada yang berfatwa demikian. Dikiaskan dengan ahlul kitab, ya. Tentu ini adalah perselisihan yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala takunu kal musyrikin, jangan kalian seperti orang-orang musyrikin, ya, yang mereka farraqu dinahum wa kanu syi'an. Mereka telah memecah-mecah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, ya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, yang masing-masing sombong dan bangga dengan kelompoknya, ya. Oleh karenanya fanatik mazhab yang berlebihan seperti ini tidak diperbolehkan. Kita tahu juga sejarah di Saudi Arabia, di Mekah dahulu sampai ada 4 mihrab, ya. Masing-masing imam, ya, memiliki mihrab sendiri, masing-masing mazhab memiliki mihrab tersendiri. Ini tentunya kurang baik, ya. Alhamdulillah sekarang sudah dihilangkan oleh pemerintah Arab Saudi sehingga kaum muslimin bisa bersatu di bawah seorang imam. Tentu itu lebih maslahat dan lebih baik bagi persatuan. Bahkan dalam sebagian masjid ada 4 mihrab dan masing-masing ada adzannya sendiri. Masing-masing ada adzannya sendiri. Tentu ini memicu terjadinya pertikaian di antara kaum muslimin. Intinya saya ingin menyampaikan kesimpulan dari akan kita bahas bahwasanya bermadzhab itu boleh, ya. Bermadzhab itu boleh dan para ulama rata-rata bermadzhab secara umum, mereka bermadzhab. Yang tidak diperbolehkan adalah fanatik mazhab. Tidak diperbolehkan adalah fanatik mazhab. Demikian juga di antara bentuk fanatik yang tersebar di tanah air, yaitu pendapat sebagian orang yang mengatakan kalau orang sudah masuk suatu mazhab, dia tidak boleh keluar dari mazhab tersebut dan dia tidak boleh mengambil pendapat dari di luar mazhab itu. Kalau dia sudah Hambali, ya sudah Hambali, enggak boleh ambil pendapat dari mazhab yang lain. Kalau dia sudah Syafi'i, permasalahan apapun dia tidak boleh mengambil dari mazhab yang lain. Tentu ini juga adalah perkataan yang tidak ada dalilnya, dan secara kenyataan betapa banyak mereka yang menyerukan hal ini akhirnya tidak konsekuen dengan apa yang mereka serukan, ya. Seperti sebagian orang yang mengatakan kita tidak boleh keluar dari mazhab Syafi'i ketika mereka sampai di Mekah dan harus melakukan tawaf. Kita tahu mazhab Syafi'i kalau seorang laki menyentuh wanita, ya, termasuk menyentuh istrinya atau menyentuh wanita yang bukan mahramnya, maka batal wudunya. Kalau batal wudunya maka batal tawafnya. Sehingga mereka tidak bisa menjalankan mazhab Syafi'i, ya, dalam hal ini. Sehingga akhirnya sebagian mereka sengaja sebelum tawaf mereka berniat untuk merubah mazhab, ya. Berniat untuk merubah mazhab. Padahal ketika di tanah air
mereka mengatakan tidak boleh kita keluar dari mazhab Syafi'i, kita harus bermadzhab Syafi'i, kita harus bermadzhab Syafi'i. Tapi ketika dalam kondisi di Mekah mereka terpaksa keluar dari mazhab Syafi'i dan berubah menjadi mazhab yang lainnya. Ini menunjukkan tidak konsekuen dalam menyerukan apa yang mereka serukan. Dan tentunya seruan itu salah. Mengatakan bahwasanya orang kalau sudah satu mazhab tidak boleh keluar sama sekali dari mazhab tersebut, ini tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak ada dalilnya sama sekali.